Hello Backpal, welcome on to Wheelers Modification. Bersama gua Bule Gator dengan motor gua Kawasaki 250cc Flat Tracker. Kenapa gua custom ini jadi Flat Tracker? Karena kebetulan juga ada sering beberapa kali undangan dari beberapa event ya, yang mengadakan di eventnya itu balap tracker. Balap tracker itu lebih ke balap tanah tapi tanpa ada tanjakan, hanya lurus-lurus aja gitu. Karakter Flat Tracker sendiri, kenapa gue suka dengan karakter Flat Tracker ya karena itu tadi balapnya nggak terlalu berat, hanya muter-muter doang. Terus karakternya sendiri sih ya lebih simpel untuk balap ya. Pertama kali yang gue kerjain dari motor ini yang jelas sih sasis frame. Karena dari Ninja 2,5 itu merubah jadi karakter Flat Tracker ini sasisnya harus lurus bagian belakang. Jadi dari tengah ke belakang ini kita rubah sasisnya. Hampir keseluruhan dari motor ini kita buang. Yang kita pakai cuman engine, shock depan sama arm. Selebihnya kita buang, nggak ada yang kita pakai. Sebenarnya kenapa gue kasih warna seperti ini biar orang juga tahu. Karena ini emang warnanya gue banget gitu. Hampir semua kendaraan gue, mau motor yang lain atau helm, itu hampir semuanya warna putih, hitam, kuning. Arti angka nomor 38 sih sebenarnya itu nomor workshop gua nih. Kebetulan di Gator ini nomornya 38A. Jadi semua hampir kendaraan yang ada di sini nomornya 38. Dari sebagian besar ini yang kita custom di bagian tangki, bodi, knalpot, skid plate, cover radiator. Selebihnya sih part aftermarket ya. Kalau untuk performance sendiri kita dari engine nggak ada yang kita rubah ya, karena powernya udah cukup kalau untuk balap tracker. Dia hanya membutuhkan, malah justru cuman kepake di gigi 2 sama gigi 3 doang, karena powernya udah lumayan besar gitu kan untuk motor sekelas ini ya. Dari mesin ini cuman air filter doang yang kita ganti, terus sama knalpot lebih los aja kali ya, dibikin sendiri-sendiri knalpotnya ya. Suspensi depan belakang masih original. Kalau penggarapan bodi sendiri kenapa kita bikin full aluminium, karena pengen tampil beda aja ketika ada di track. Terus kenapa milih bahannya aluminium, karena lebih mewah aja untuk kelas motor Flat Tracker dipakein bodi aluminium. Kesulitan sih kebetulan memang udah sering bikin bodi atau part seperti lainnya itu dari bahan aluminium, jadi untuk tingkat kesulitannya sih nggak ada. Karena motor ini injection aja, jadi untuk di bagian bawah tangki, fill pumpnya itu kita ada pekerjaan bubut lah ya, nggak semuanya handmade gitu. Udah turun di 2 kali event ya, dan itu juga baru 2 kali dipakai jatuhnya. Event pertama kita pakai di acara TNT ya, Bintaro. Waktu itu acaranya anak-anak Jakarta ya, yang punya acara Loles kalau nggak salah. Terus event kedua kita bawa ke Jogja di acara Custom Fest. Dari TNT kita dapat, dari Custom Fest kita dapat juga. Untuk di acara TNT kita juara 3 kalau nggak salah ya, untuk kelas CC besar ya jatuhnya ya. Karena yang lain kan rata-rata CC-nya di bawah 150. Jadi ini masuknya ke kategori 250, itu udah masuknya ke kategori yang 400. Ada yang 1200 termasuk Sportster, motor-motor besar itu. Di Custom Fest kita masuk di kelas bebas juga, di juara 2 kalau nggak salah ya. Kalau untuk budgeting sih kita sebenarnya nggak pernah hitung ya kalau untuk custom motor sendiri. Mungkin kurang lebih di angka 40-an ya.
10 jutaan. Sebenarnya sih untuk finalnya belum, karena ada beberapa part yang kita pesen kemarin sempat nggak datang, bermasalah di pengiriman. Tapi untuk sementara ini sih udah cukup kalau untuk balap-balap. Kalau untuk kenyamanan udah pasti nyaman, karena ini juga bukan kita sendiri yang pakai, ada beberapa temen juga waktu event di Custom Fest tuh jadi dua kelas turunnya, dari kelas Gator sama tim Patiunus kalau nggak waktu itu yang pinjam motor ini. Dan yang pakai kebetulan si Reja SS ya, bukan pembalap ya, jatuhnya freestyle dia ya. Dan komennya sih nggak ada masalah, memang enak tunggangannya gitu. Dari segi keamanan juga, ini motor udah berapa kali jatuh, sama saya juga udah jatuh waktu di TNT, tapi nggak ada masalah, nggak ada kerusakan. Tips ala modifikasi ala flat tracker, sebenarnya flat tracker itu simple ya, nggak terlalu banyak yang harus dimodif. Dia cuman, sebenarnya motor standar juga bisa jadi flat tracker, tinggal lepas beberapa aksesoris seperti lampu, terus tangki mau tetap pakai original juga nggak ada masalah. Untuk jok biasanya cuma flat doang lurus, karena saya pengen ada tampil beberapa beda. Karena yang lebih real sih sebenarnya seperti ini nih, flat tracker tangkinya kotak, terus ada plat numbernya, udah gitu doang. Kalau flat tracker nggak begitu banyak rumit atau seperti scrambler dan lain-lainnya gitu. Kalau untuk Gator sendiri sih nggak pernah ikutin tren ya, karena kita dari mulai dulu sampai saat ini tuh lebih kiblatnya lebih ke arah scrambler. Jadi banyak temen-temen bilang Gator itu scrambler banget, karena emang gue sendiri suka dengan tipe atau model scrambler. Seperti terakhir kemarin gue bikin chopper Harley, tapi nggak ninggalin si scramblernya, seperti gue kasih knalpot di atas, terus gue kasih skid plate di bagian bawah mesin, terus bannya juga gue ganti seperti ban dual kupos, karena emang scrambler itu bule banget. Arti modifikasi buat gua pribadi sebenarnya lebih ke ya jati diri ya. Jati diri yang lu tuangin ke sebuah motor yang ingin dikenal orang sih sebenarnya. Lo jati diri gua di motor ini seperti ini gitu. Misalnya contoh scrambler atau jab style atau apa, kan lebih kelihatan jati dirinya. Selain dari bentuk juga mungkin dari warna, dia lebih bisa ngasih tahu jati diri dia ke orang lain aja lewat kendaraan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.